Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Mulyawati, NIM 12020080067. Izin menyampaikan presentasi dari tugas akhir mata kuliah pilihan media pembelajaran berbasis ICT. Sebelum ke peta konsep, penelitian yang saya ajukan atau yang saya ingin teliti gitu berjudul pengembangan augmented reality berorientasi kemampuan berpikir tingkat tinggi pada materi senyawa ion. Nah, untuk peta konsepnya bisa dilihat ya. Di sini materi yang saya ambil itu senyawa ion. Nah, melibatkan materi tentang aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian proses pembentukan senyawa ionnya itu, kemudian ikatan senyawa ion, struktur senyawa ion, dan terakhir yaitu sifat dari senyawa ion tersendiri. Nah, di sini dikarenakan penelitiannya itu pengembangan augmented reality, yaitu media pembelajaran berbasis tiga dimensi, lebih khususkan atau lebih banyakkan pengembangannya itu di materi struktur senyawa ion, yang mana terdiri dari energi kisi. Nah, bentuk energi kisinya itu akan ditiga dimensikan, yaitu berupa bentuk garam cadas, kemudian zinc blended, nikel, dan sebagainya. Dan ada juga struktur senyawa ion umum dengan anion total rapat, kemudian struktur senyawa ionik umum dengan anion total kubus sederhana. Selanjutnya ke deskripsi aplikasi yang saya kembangkan. Dari judul aplikasinya itu From Assembler Edu to Assessment Edu. Nah, untuk tujuan pembuatan aplikasinya, pengembangan aplikasi augmented reality ini bertujuan untuk mengembangkan keilmuan dalam pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran, kemudian mengubah suasana pembelajaran menjadi lebih menarik dan lebih banyak disenangi oleh peserta didik, kemudian sarana pembelajaran yang dapat mempermudah pemahaman peserta didik dalam memvisualisasikan konsep kimia yang abstrak, dan bertujuan untuk solusi dalam mengatasi miskonsepsi untuk meningkatkan pemahaman visualisasi siswa dalam materi yang bersifat abstrak, seperti pada materi yang saya bahas, yaitu ikatan kimia di senyawa ion. Kemudian untuk tujuan pembelajaran atau indikator pembelajarannya itu untuk membedakan jenis senyawa ion dengan jenis ikatan kimia yang lainnya melalui visualisasi tiga dimensi atau AR yang peneliti disediakan. Kemudian untuk mengidentifikasikan masing-masing bentuk struktur dari senyawa ion melalui visualisasi tiga dimensi. Kemudian untuk mengidentifikasi perbedaan masing-masing bentuk struktur dari senyawa ion melalui visualisasi tiga dimensi. Kemudian untuk menganalisis jenis ikatan anion dan kation pada senyawa ion melalui visualisasi tiga dimensi, dan untuk menganalisis proses tahapan pembentukan ikatan ion pada beberapa senyawa ikatan ion melalui tiga dimensi atau augmented reality yang disajikan. Nah, untuk poin selanjutnya itu ada deskripsi aturan penggunaan aplikasi, di mana aplikasi Assembler ini dapat diakses di berbagai perangkat seperti di Android ataupun di laptop gitu ya, dan sebagainya. Kemudian aturan penggunaannya itu pada dasarnya sama seperti aturan penggunaan pada platform Google Classroom, Google Classroom yang sering digunakan. Tapi pada aplikasi ini peserta didik itu dapat bergabung ke kelas pembelajaran menggunakan kode kelas yang dibuat oleh pendidik. Nah, kemudian peserta didik ini hanya mengikuti arahan yang diberikan oleh pendidik. Nah, di Assembler Edu itu peserta didik hanya dapat mengakses materi yang diunggah melalui laman beranda, kemudian dapat memulai memahami materinya itu di laman materi pada aplikasi, yang mana itu bisa dilihat dalam bentuk tiga dimensi ataupun dua dimensi ataupun pop up gitu. Nah, augmented reality ini juga dapat diakses langsung oleh peserta didik dengan men-scan kode
QR yang disajikan oleh pendidik. Nah, kemudian peserta didik juga dapat menggerakkan atau meneliti objeknya itu secara bebas gitu. Dan di objek itu dapat disediakan penjelasan mengenai objek-objek yang ada di tiga dimensi tersebut. Tuh, selebihnya seperti itu. Kemudian untuk flowchart-nya itu, di sini ada alur penggunaan aplikasinya ya, di mana nanti itu download terlebih dahulu gitu aplikasi Assembler Edu-nya. Kemudian peserta didik dapat login dengan kode kelas ataupun dengan akun tersendiri gitu. Tapi nantinya juga akan ke kode kelas gitu yang disajikan oleh penyaji. Kemudian di menu itu ada beranda, materi, kemudian ada anggota. Di mana beranda itu seperti biasa ya, tempat tempat pendidik atau penyaji memberikan pengumuman ataupun tugas yang lainnya. Kemudian untuk di materi itu, yaitu penyajian materi, nanti tuh kalau misalnya sudah di laman materi, peserta didik dapat melihat materi apa saja yang disajikan oleh penyaji. Nah, di sana itu nanti peserta didik dapat langsung mengakses atau mengklik materinya, di mana nanti ada beberapa pilihan yang dapat diakses oleh peserta didik. Di antaranya itu ada tampilan tiga dimensi, kemudian pop-up, menggunakan kode QR, kemudian ataupun tampilan di lingkungan sekitar gitu. Nah, adapun materi yang disajikan yaitu pada penelitian ini kan tentang senyawa ion. Nah, materinya itu bertuju kepada pengenalan aplikasi ikatan senyawa ion dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada proses pembentukan senyawa ionnya itu. Nah, pembentukannya itu saya mengambil dari senyawa H2O dan NaCl. Kemudian ada juga bahasan tentang ikatan ion dan khususnya itu ada struktur senyawa ion yang nantinya menampilkan beberapa struktur gitu dari senyawa ion, kemudian sifat dari senyawa ion tersendiri. Nah, untuk storyboardnya itu mengikuti dari flowchart ya, penjelasan dari flowchartnya. Di sini ada tampilan frame yang pertama, yaitu ada tampilan aplikasi. Bisa dilihat, ini merupakan tampilan aplikasi di Google Play Store, yang mana nanti itu diunduh menggunakan handphone. Kenapa gitu penelitian ini mengkhususkan ke pengguna Android atau handphone gitu ya? Karena nantinya itu ada pengskanan kode AR-nya. Jadi supaya mudah di scan gitu. Jadi menyarankan untuk menggunakan handphone saja. Nah, di sini itu ada kendali program ya dari laman pertama itu biasa bisa daftar akun, kemudian atau juga langsung bergabung ke kode kelas. Tuh. Nah, untuk kode kelasnya itu dibuat oleh penyaji, nanti dimasukkan saja ke tombol seperti ini, seperti frame di gambar ya. Kemudian nanti tampilan awal dari frame assembler itu Edu itu seperti ini, yang nanti ada program kelas, topik, kemudian akun, scan, dan gabung ke kelas lain. Penjelasan untuk kendali programnya bisa dilihat ya seperti ini. Kemudian untuk tampilan apabila sudah bergabung ke kelas berdasarkan kode kelas yang disajikan oleh penyaji, nanti tampilan dari kelasnya itu atau dari berandanya itu seperti ini. Seperti pada gambar. Nah, di mana itu ada beranda, materi, dan anggota. Untuk beranda itu tempat pengumuman dari guru atau teman sekelas ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian nanti di tampilan materi, nah di tampilan materi itu seperti ini, frame kedua dari materi. Yaitu tampilannya seperti ini, yang mana nanti ini gambar ini itu tampilan berbagai materi. Di sini itu ada satu materi gitu ya. Nanti materinya itu seperti yang tadi ada di flowchart. Nah, kemudian untuk memulainya itu nanti ada tombol play untuk memulai diarahkan ke tiga dimensi. Nah, selanjutnya itu nanti seperti ini. Nanti ada pilihan tampilan dalam tiga dimensi atau tampilan dalam AR. Nah, untuk tampilan dalam tiga dimensi ini seperti gambar sebelahnya, yaitu ini, gambar yang kedua. Kemudian atau tampilan dalam AR-nya itu seperti ini. Nanti peserta itu mengaktifkan kameranya untuk men-scan kode QR-nya yang setelah diberikan oleh penyaji.
Nah, nanti itu di gambarnya itu ada tombol-tombol seperti ini. Ada tombol satu atau dua dan sebagainya. Nanti tergantung gambar yang disajikan oleh penyaji. Nah, tombol-tombol tersebut itu berguna gitu ya untuk menjelaskan atau untuk memperjelas keterangan dari gambar itu gitu. Nah, kemudian untuk frame yang terakhir itu ada frame akun yaitu yang tadi ya, yang di tampilan awal. Nah, di frame akun ini nantinya itu ada tombol-tombol seperti akun, proyek, marker kostum, teman, notifikasi, dan setelan. Nah, untuk akun ini berarti akun peserta didik ya, ataupun akun penyaji. Kemudian untuk proyek, nah itu bisa dilihat proyek apa saja yang telah dipelajari oleh peserta didik atau yang telah dibuat oleh penyaji. Nah, untuk ini marker kostum yaitu kode-kode QR yang eh, dikumpulkan gitu, yang telah diberikan oleh penyaji nanti. Nah, kemudian ini bisa juga melihat anggota atau teman peserta didik itu, anggota di kelasnya. Kemudian ini ada notifikasi dan ada setelan. Nah, di setelan ini nanti apabila misalnya sudah menyelesaikan kelas tersebut, nanti itu apabila ingin meninggalkan kelas bisa diklik tombol setelan yang nantinya itu ada eh, tombol logout gitu. Nah, untuk contoh aplikasi yang sudah dibuatnya itu bernama aplikasi Assembler Edu. Nanti teman-teman kalau misalnya ingin lebih jelas gitu bisa diklik aja link di bawah ini. Gitu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.